Wesley So menjejakkan satu kakinya di semifinal Crypto Cup dengan mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave 3-1 di hari pertama perempat final. Secara keseluruhan, Maxim tidak berdaya. Dia kalah 2 kali dan 2 game lainnya remis. Maxim dibantai tanpa perlawanan berarti, seperti dalam game ini sendiri yang merupakan game penentuan kemenangan Wesley. Maxim takluk setelah secara keliru mengorbankan benteng di langkah ke-19 dan menyerah pada langkah ke-30. Wesley sebagai putih D4, E6, kuda F3, kuda F6, C4, C5, D5 menghalangi pengembangan kuda. Pertukaran pion, pion makan, D6, kuda C3, G6, E4, gajah fianchetto, lalu H3, membatasi pergerakan kuda dan gajah lawan di sayap raja. Rokade, gajah D3, A6 bermaksud B5, tapi A4, kuda D7, Wesley rokade, menteri C7, benteng K1, dan C4. Gajah mundur, benteng E8, gajah F4, sebuah pining, benteng B8, lalu gajah H2, mengamankan gajah gelap yang sangat berharga. B5, pertukaran pion, pion makan, menciptakan pion mayoritas 2-1. Di sini Wesley melanjutkan kuda ke D4, mengancam pion, di mana langkah seperti B4 dibalas kuda B5, ancaman terhadap menteri, menteri C5 dan gajah makan pion, mengancam menteri dan benteng. Wesley akan menang. Sebab itu, menteri ke C5 dipilih. Lalu kuda ke C6, menciptakan kuda oktopus yang sangat kuat, tidak hanya menyerang benteng tetapi juga menjajah wilayah pertahanan hitam. Karena kuda ini sangat kuat, Maxim memutuskan untuk mengorbankan benteng agar kuda oktopus ini bisa dihilangkan. Gajah ke B7 dimainkan, mengizinkan kuda makan benteng. Benteng makan. Wesley melanjutkan benteng A5 mengancam pion. Gajah C8, kemudian menteri A1. Setelah kuda E8, Wesley yang telah unggul material mulai menerapkan strategi penyederhanaan untuk memasuki ending dan menang tanpa perlu bersusah payah. Dia memainkan benteng A8, gajah D4, dan gajah G3. Kuda F6, benteng makan, kuda makan. Lalu kuda E2 mengancam gajah untuk melakukan penyederhanaan. Gajah menyingkir ke petak E5, kemudian gajah makan, pion makan, menciptakan pion bebas. Meski begitu, Maxim punya serangan balik dalam bentuk pion mayoritas, dan dia akan mempergunakan pion ini untuk paling tidak memaksakan remis. Tetapi hal ini tidak akan terjadi sebab Wesley kembali akan menerapkan strategi penyederhanaan. Di sini dia memainkan B4 serangan ganda. Menteri makan pion menciptakan 2 pion bebas. Namun meski demikian semuanya berada di bawah kontrol Wesley. Dia melangkah benteng B1 menyerang menteri. Menteri kembali ke C5, lalu menteri makan pion mengancam kuda. Dan pada posisi ini Maxim memainkan langkah natural kuda D7 menyerang menteri yang langsung dibalas Wesley dengan menteri ke D4, menawarkan pertukaran, dan Maxim menyerah. Dia melihat kelanjutan seperti menteri makan menteri dibalas kuda makan menteri mengancam pion. Kalau kuda makan pion, kuda makan pion mengancam pion,
kuda D2, sebuah forking tapi benteng D1, dan setelah kuda makan gajah, raja makan, gajah A6, kuda C7, gajah B7, raja E2, dan Wesley akan menang dikarenakan dia memiliki benteng, juga pion C milik hitam akan jatuh. Kalau menteri melarikan diri katakanlah ke E7, mengancam pion, ini akan dibalas dengan kuda C3, B4, dan D6. Mengancam menteri juga menutup perlindungan menteri terhadap pion B. Menteri E8, lalu benteng makan pion, dan pion C akan jatuh. Maxim tidak akan punya serangan balik.